Shalom, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Bukit Zaitun di dalam 10 menit mudah memahami pelajaran sekolah Sabat. Kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian menyaksikan tayangan ini bahwa ini tidak menggantikan kita belajar sekolah Sabat di rumah. Sebabnya tetap kami memohon agar Ibu Bapak tetap membaca, memahami buku pelajaran sekolah Sabat yang ada di rumah. Kita masuk pada pelajaran yang ketujuh di triwulan yang ketiga dengan judul Kesatuan Tubuh Kristus. Ayat hafalan kita terdapat dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat 11 dan juga ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ketika kita melihat dalam rangkaian pelajaran selama 1 pekan ini, Rasul Paulus kembali menasihati, bahkan menekankan bahwa panggilan Allah agar kita menjadi satu. Karena dengan kita menjadi satu, tidak akan membuat kita kehilangan akan jati diri kita dengan talenta atau kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu Paulus menuliskan bahwa Allah tidak akan menganugerahkan kasih karunia yang sama kepada kita, tetapi masing-masing kita dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Apa maksudnya menurut ukuran pemberian Kristus? Paulus di sini ini sebenarnya berbicara tentang anugerah Allah dalam konteks kemampuan jemaat untuk melayani Allah. Nah, yang menarik adalah Paulus menggunakan analogi tubuh manusia agar jemaat ini dapat memahami dengan mudah hubungan antara yang satu dan juga dengan yang lain. Contohnya, kaki tidak akan menganggap bahwa ia lebih penting dengan perut, atau dengan kata lain, anggota tubuh yang satu menganggap lebih utama atau lebih penting daripada anggota tubuh yang lain. Setiap anggota tubuh memiliki fungsi dan juga kemampuan yang berbeda, tetapi semuanya ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi jika kaki itu sakit, maka akan mempengaruhi seluruh tubuh. Demikian juga ketika perut sehat, maka akan mempengaruhi atau membawa dampak yang lebih baik bagi seluruh tubuh. Nah, Paulus menggambarkan bahwa Yesus adalah kepala gereja. Dan setiap orang percaya, Yesus mengaruniakan karunia yang berbeda-beda untuk mempersatukan orang-orang percaya di dalam gereja. Nah, setiap karunia yang dimiliki oleh anggota gereja itu diberikan dengan harapan mereka dapat berkontribusi untuk kesatuan umat Tuhan dalam gereja secara menyeluruh. Nah, contohnya di dalam gereja, ada jemaat yang berfungsi contohnya sebagai rasul-rasul, sebagai nabi-nabi, sebagai pemberita-pemberita Injil, sebagai gembala, sebagai pengajar-pengajar. Nah, fungsi ini dalam jemaat ini tentunya kembali menunjukkan ada 3 hal. Yang pertama, setiap orang percaya, tidak hanya pendeta atau pemimpin-pemimpin jemaat saja yang memiliki tanggung jawab atau memikul tanggung jawab untuk membangun tubuh Kristus sesuai dengan karunia Tuhan yang ada di dalam dirinya. Jadi semua punya tanggung jawab, bukan hanya gembala, bukan hanya pendeta, bukan hanya sebagai ketua-tua jemaat, tapi semua memiliki tanggung jawab sebagai umat-umat Tuhan yang memiliki karunia Tuhan yang ada dalam dirinya. Lalu fungsi yang kedua, kenapa ada berbagai di jemaat itu ada sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pendeta Injil. Yang kedua adalah setiap orang percaya dapat mencapai kedewasaan rohani yang lebih matang.
dan iman yang lebih stabil sehingga tidak mudah untuk diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran. Ya. Supaya dia tidak jatuh, supaya dia tidak dibingungkan, tapi iman mereka lebih stabil dan juga lebih matang. Lalu fungsi yang ketiga, kenapa ada ini di dalam gereja? Fungsinya adalah setiap orang percaya dapat dimampukan untuk menjaga prinsip-prinsip kebenaran Allah di dalam tingkah laku, di dalam tutur kata mereka, dalam karakter mereka, dan mereka semakin bertumbuh ke arah Kristus. Nah, tentunya ketiga hal ini penting, bahwa Tuhan berikan karunia kerohanian di dalam jemaat. Fungsinya adalah bahwa untuk menunjukkan bahwa mereka punya tanggung jawab yang besar dan iman mereka tidak diambil ombang-ambingkan, dan tentunya menuntun mereka memiliki prinsip kebenaran yang betul, kebenaran kepada Allah sesuai dengan tingkah laku mereka, tutur kata mereka, dan juga tentu bertumbuh ke arah Kristus. Nah, kembali lagi dalam pelajaran sekolah sahabat ini, Rasul Paulus menasihati agar setiap orang atau kita sebagai orang-orang percaya tentunya harus memelihara akan kesatuan roh dengan ikatan damai sejahtera, dan tentunya bertumbuh di dalam kerohanian agar memiliki kualitas rohani. Sebagai salah satu identifikasi ketika seseorang memiliki kualitas rohani adalah, yaitu mereka memiliki yang pertama kerendahan hati, yang kedua kelemah lembutan, dan yang ketiga memiliki kesabaran. Ketiga kualitas rohani ini, Paulus tekankan ini akan terjadi bila mana orang percaya itu tunduk kepada Kristus dan belajar dari Kristus. Jadi tentunya di dalam kesatuan jemaat harus memiliki kualitas rohani, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga kesabaran. Kualitas rohani ini yang dipraktekkan akan membawa kesatuan dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Nah, dalam persekutuan tentunya harus ada usaha untuk memelihara kesatuan roh yang tentunya ini diikat oleh damai sejahtera. Sebagaimana orang percaya merupakan satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, serta satu Allah dan Bapa. Kembali lagi, ditekankan dalam pelajaran kita dalam minggu ini adalah kita sebagai anggota tubuh Kristus yang tentunya beraneka ragam, dan juga dengan peranan yang beraneka ragam juga, tentunya diharapkan, seperti Paulus katakan, kita harus saling menghargai, saling mengisi, saling melayani satu dengan yang lain, tentunya dengan karunia dengan masing-masing kita. Dan tentunya Kristus telah mempersatukan kita, tetapi tidak berarti bahwa kita adalah seragam. Tapi dalam kesatuan itu, kita tetap memiliki keragaman, agar kita dapat tentunya saling memperlengkapi di antara satu umat atau sesama umat Tuhan. Oleh itu harus memiliki kesadaran akan kesatuan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Dan tentunya ini harus diimbangi dengan kesediaan kita, willingness kita untuk menerima keanekaragaman di antara jemaat. Demikianlah pelajaran 10 menit mudah memahami pelajaran sekolah sahabat. Jika ada pertanyaan atau tambahan, silakan isi di kolom komentar. Tuhan kiranya memberkati kita semua.